jika hari-hari ini kemudian kita mendatangi kantor catatan sipil, saudara kemudian akan mendapatkan data yang mengejutkan, bahwa ternyata saudara-saudara, angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi. Sehingga saudara-saudara sekalian, ini kemudian mengundang tanda tanya. Sebenarnya apa yang menyebabkan manusia bercerai? Dan mengapa manusia harus bercerai? Ketika mereka pada awalnya telah menentukan pilihan untuk berpasangan, menikah, berkeluarga, tapi kemudian ternyata terjadi perceraian. Sebenarnya ada masalah apa di dalam ini? Maka tentunya saudara-saudara kita, jika kita renungkan, apa sebenarnya yang mempersatukan dua manusia tadi? Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa ketika manusia dipersatukan, pria dan wanita itu dipersatukan, mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka adalah manusia yang berbeda. Jangankan wajah atau perempuan dan laki-laki, mereka dibedakan, sidik jari DNA-nya berbeda. Tetapi yang paling ekstrim membedakan dua manusia tadi, atau wanita dan laki-laki ini, adalah pikiran dan perasaan. Itulah yang membedakan. Tapi bagaimana cara mereka dipersatukan? Saudara tahu bahwa ternyata kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dalam bentuk karakternya, yaitu cinta. Cinta bekerja pada jiwa manusia. Dia bekerja secara energis. Kekuatannya melibas kekuatan jiwa manusia. Manusia kemudian berkata, kenapa saya kemudian harus jatuh cinta pada si cacat ini? Kenapa saya kemudian tergila-gila pada wanita itu yang sebenarnya tidak cantik? Kenapa dia seorang laki-laki yang gendut, laki-laki yang miskin, yang cacat, tapi wanita yang kaya raya ini jatuh cinta, tidak bisa kemudian berpisah dari sang pria? Saudara tahukah bahwa ada kekuatan yang bekerja pada jiwa manusia? Apa itu saudara-saudara? Itulah yang disebut dengan cinta. Cinta adalah salah satu dari nama Tuhan, salah satu dari gelar Tuhan, salah satu dari sifat Tuhan. Ada juga yang menyebutkan dia adalah roh Tuhan yang bekerja secara energis, yang kemudian menundukkan pikiran dan perasaan manusia, kemudian mempersatukan mereka. Nah saudara-saudara, jika kemudian kita kembali berpikir pada contoh yang lain, ada saudara-saudara bahwa pemilik kehidupan ini adalah Tuhan. Tuhanlah yang menghadirkan kehidupan, atau Tuhanlah yang kemudian mencabutnya, mencukupkannya. Kematian dan kehidupan adalah milik Tuhan. Ada seorang yang berusaha untuk mencegah datangnya bayi dalam kandungannya, melakukan aborsi, melakukan pembunuhan, mencegah kehamilan. Tapi toh datang juga. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menghadirkan kehidupan. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada manusia memang yang mampu untuk mencegah apa yang menjadi karya dari Tuhan itu. Jika kita kemudian mengaborsi seorang bayi yang dikehendaki Tuhan, maka kita mencoba menghalangi pekerjaan dan kehendak Tuhan. Hal yang sama saudara-saudara pada perceraian. Bahwa ketika cinta bekerja pada jiwa manusia dan kemudian mempersatukannya, asbabun nusulnya mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, mempersatukan dua manusia yang berbeda. Kemudian terjadilah perceraian. Pikiran dan perasaan manusia kemudian berusaha untuk mencegah, untuk menghancurkan karya yang sudah dilakukan dalam bentuk cinta tadi. Bukankah sama antara aborsi dengan perceraian? Kadang-kadang kita saudara-saudara kemudian kita
seolah-olah pura-pura tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mempersatukan dua manusia untuk membentuk satu keluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Mawadah karena dia diikat dengan cinta. Cinta itu adalah karakter Tuhan. Cinta itu adalah Tuhan sendiri yang bekerja pada jiwa manusia. Tapi perceraian kemudian menghadang itu, menghancurkan karya Tuhan, membatasi karya Tuhan. Bukankah perceraian sama dengan aborsi, sama dengan tindakan pembunuhan? Maka menyadari esensi tentang perceraian ini, kemudian kita bisa berhati-hati untuk memutuskan perceraian. Karena dampak dari perceraian itu adalah kematian. Bukan cuma sekedar kematian hidup kita, tidak. Kematian pada anak-anak kita. Kematian sosiologis. Kematian hubungan. Kematian suasana. Yang kemudian saudara-saudara menyebabkan terjadinya penderitaan. Itu adalah bagian dari budaya kematian yang dihadirkan oleh manusia. Apa itu? Perceraian. Berusahalah saudara-saudara menjaga cinta, membentengi kekuatannya, agar kemudian kita bisa menghindari perceraian. Karena perceraian itu mirip sekali dengan pembunuhan. Demikian.